Baik, gitu. baik. Kita tunjukkan ya. Sebentar, saya ambil dulu HP saya. Sebentar. Sebentar ya, 20 detik ya. Yang di bawah, aduh, jangan sampai ya Bang Edis masuk Islam ya. Nasib yang di bawah bagaimana ini? Berdoa aja kalian. Mm-mm. Yang di bawah jangan resah, biasa aja. Jangan tiba-tiba mau nyerang saya, gitu kan, biasa aja. Kita Sebuah kan di hadis sini. Muhammad ingin mencoba bunuh diri. Baik. Mereka masih bermunafik ria ya teman-teman ya. Dengan mengatakan tidak ada, tidak ada. Nih saya tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Apakah ada hadisnya? Oh ada. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Nih, saya tunjukkan. Ya. Nih, saya balikkan dulu. Bahwasanya Nabi ingin bunuh diri. Baik, ya. Oke. Siap-siap ya, siap-siap. Awas terguncang imanmu. Oke. Kelihatan ya? Solihin? Nah, pura-pura macet kan? Nih, ini. Ya, Langsung. Matikan sinyal. Matikan sinyal, matikan. Bang. Oke, baik. Coba kamu yang baca. Coba Bagus, baca. Bang Edis. Baca. Bang Edis aja Silakan. coba. Saya di sini kurang ini, Bang Edis. Aduh. Baik. Dibacakan Bang Edis. Diriwayatkan dari Aisyah. Beberapa waktu wahyu terhenti. Maksudnya terputus. Sampai ia Nabi sedih. Dan berkali-kali hendak melompat dari mana? Monas. Betul? Betul tidak? Betul tidak Muhammad sempat mau lompat dari Monas? Betul? Udah, mau saya tanggapin. Makasih Kak Ceki. Terima kasih. Mau saya tanggapin Bang Edis. Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Saya Nih, tanggapin ya Bang Edis ya. Nabi sedih dan berkali-kali hendak melompat dari atas gunung. Setiap kali ia hendak melompat dari gunung, Jibril selalu menunjukkan diri sambil berkata, "Sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasul." Atas dasar ini, kekhawatirannya perlahan hilang dan hatinya menjadi tenang. Namun lagi-lagi wahyu tidak turun padanya. Sekali lagi ia hendak melakukan pekerjaan yang sama, melompat dari atas gunung. Dia mau lompat ke jurang nih ya. Namun saat ia sampai di gunung itu, datanglah Jibril mengatakan hal yang sama sebagaimana yang pernah ia katakan. Nih, sebenarnya teman-teman, kenapa wahyu tidak turun-turun? Karena Warokah meninggal dunia. Makanya para ahli sudah mengetahui bahwa sesungguhnya wahyu datang dari Warokah bin Naufal. Makasih Kak Ceki. Iya. Boleh tunjukkan lagi gak selain itu? Kata Bang Edis kan banyak. Mau ditunjukkan 1000 juga kamu tetap aja begitu. Mau ditunjukkan 1000 macam hadis juga kamu gak akan seperti itu. Itu cuma ada satu. Itu cuma ada satu Bang Edis. Tunjukkan kalau memang ada. Begitu. Sekarang begini. Coba tunjukkan lagi kalau sebentar, ada. Solihin, gini. Sekarang masuk ke tempatnya Yusuf PI. Bilang sama dia, Ustadz Yusuf, kata Edis, katanya Nabi Muhammad sempat mau bunuh diri, Itu lompat dari tenang. tenang. Satu doang itu. Kalau misalnya Yusuf PI, sebentar gini. Coba tunjukkan. Kalau Yusuf PI tidak mengakui itu, saya yang terjun dari Monas. Bang Edis tunjukkan satu lagi di hadis yang lain kalau memang Bang Edis benar. Waduh. Baik. Kita tunjukkan di hadis yang lain. Memang mereka ini menolak kebenaran.
Kalau kita sampaikan kepada mereka kebenaran, mereka akan menolaknya. Dan mereka inilah tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Baik, saya akan tunjukkan ya hadis yang lain ya. Sebentar ya. Tadi Sebenarnya- dari hadis siapa tadi? Sebenarnya masalah Muhammad ingin bunuh diri itu berkaitan dengan Warokah bin Naufal yang meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu itu berhenti. Karena memang wahyunya ya datang dari Warokah itu. Baik. Saya tunjukkan. Oke, saya balikan lagi kamera saya ya. Gantian dong kamu yang baca. Coba. Kamu yang Itu baca coba. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Apa kamera saya ya? Kemudian Udah, tak tolong lama diganti. setelah Warokah meninggal dan wahyu terhenti beberapa lama hingga Nabi sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya dari puncak gunung. Setiap kali beliau ingin naik gunung dan untuk bunuh diri dengan menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan berkata, Berita "Hai yang Muhammad, sampai kepada kami, sesungguhnya kesedihan engkau yang beliau betul-betul alami sedemikian Rasulullah." rupa hingga Nasihat beliau ini beberapa menjadikan kali hatinya ingin lega bunuh diri dan jiwanya dengan tenang cara dan pulang. menerjunkan dirinya Namun dari puncak sekian lama gunung. wahyu tidak Setiap turun. kali beliau Jiwa ingin naik Muhammad gunung kembali dan untuk bunuh diri gila dan dengan jiwanya menerjunkan dirinya, terguncang lagi Jibril dan menampakkan setiap diri dan kali ingin berkata, naik berita gunung yang Muhammad sampai berdiri kepada dengan kami, sungguh kesedihan ikhlas, yang beliau Jibril alami datang sedemikian lagi rupa dan menasihat. hingga Nasihat beliau ini beberapa menjadikan kali hatinya ingin lega bunuh diri dan jiwanya dengan Bukhari cara nomor menerjunkan 64, dirinya 67. dari puncak gunung. Nah, pertanyaan selanjutnya. Wahyu tidak Setiap turun. kali beliau Jiwa ingin naik Muhammad gunung kembali Wahyu dan itu untuk turun bunuh lagi. diri gila dan dengan jiwanya menerjunkan Saya dirinya, balikin dulu kamera saya. Betul tidak Muhammad ingin bunuh diri? Membaca. Iya. Ah, Bang Edis aja Silakan. coba. Saya di sini kurang ini, Bang. sekarang kamu buat permintaan dulu. Aduh. Saya- Oh, baik. Bacakan, Bang. Diriwayatkan Saya ngomong dulu dari ya, Bang. Saya Aisyah, solihin, beberapa saya mengaku waktu bahwa Muhammad wahyu memang pernah pengen terhenti, bunuh diri. Coba maksudnya silakan. terputus, Buat pengakuan. sampai ia Nabi sedih Saya dan solihin berkali-kali hendak mengakui melompat dari bahwasanya Nabi Muhammad mana? pernah Monas. resah ketika wahyu tidak Betul. turun, namun setelah itu ingin- wahyu Betul dan tidak? ingin- kembali. Dan ingin bunuh diri. Tidak begitu itu mah. Tidur kau di bawah sana. Di bawah sana. Betul tidak Muhammad sempat mau lompat dari Monas? Betul. Ya, Jelas-jelas mau saya tertulis tanggapin. dia ingin Makasih, Kak Ceki. melemparkan Terima kasih. dirinya dari atas gunung. Mau saya tanggapin, Bang Edi? Oke, saya teruskan dulu. Saya teruskan. Luar biasa. Nih. Tanggapin ya, Bang. teman-teman. Nabi sedih dan berkali-kali hendak melompat dari atas gunung. Setiap kali ia hendak melompat dari Sebenarnya kan sudah saya gunung, bilang, Jibril dalam selalu diskusi menunjukkan yang diri bagus sambil itu, berkata, sesungguhnya berani engkau adalah benar-benar Rasul. Cobalah, marilah kita Atas dasar jujur ini, satu sama kekhawatirannya lain. perlahan Mengakui hilang saja, dan memang hatinya itu yang menjadi tertulis. tenang. Namun lagi-lagi wahyu tidak turun padanya. Kita ini kan tidak ketemu Sekali dengan lagi Muhammad. ia hendak melakukan pekerjaan Kita yang tidak sama, bertemu, melompat berjumpa. dari atas jur Jangankan gunung. Karena Dia mau kita lompat tidak ke berjumpa. jurang nih ya. Namun saat ia sampai Siapa di gunung di antara itu kalian yang datanglah berjumpa, Jibril mengatakan hal yang berjabat tangan dengan sama Bung sebagaimana yang pernah ia katakan. Nih, Tetapi sebenarnya bagaimana teman-teman, kita mempercayai kenapa wahyu apa tidak yang turun-turun? terjadi dengan Karena Bung Karno, Warokah apa yang meninggal terjadi dengan tokoh-tokoh dunia. terdahulu dari keterangan Makanya para ahli sudah mengetahui Makanya bahwa literasi-literasi sesungguhnya dari para wahyu saksi datang mata ini dari kita Warokah mengatakan, menurut bin keterangan dari para saksi Naufal. mata, Muhammad memang Makasih, ingin Kak menerjunkan Ceki. dirinya dari Iya. Boleh tunjukkan lagi gak nah, dan selain itu diakui. Kalau tidak percaya, Kata Bang Edi, datang ke mau tempatnya ditunjukkan 1000 Yusuf juga PI. kamu tetap aja Bilang begitu. sama dia, Ustadz, Mau betul nggak sih ditunjukkan 1000 kata macam Hadis hadis juga Muhammad kamu pernah akan sempat seperti mau itu. bunuh diri? ada satu. Ya betul, karena apa? Itu cuma ada Karena satu, wahyu Bang Edi. berhenti. Tunjukkan kalau memang Kenapa ada. wahyu berhenti? Karena Warokah bin Naufal meninggal. Sekarang begini. Coba tunjukkan lagi kalau Sebentar, Solihin, gini. Ya. Sekarang masuk ke tempatnya Yusuf PI,
Oke, kita lanjutkan Bilang sama kembali. dia, Ustadz Yusuf, sebelum kita lanjutkan kata kembali, Edis, teman-teman. katanya Nabi Muhammad Mungkin kita sempat siarannya mau kali ini bunuh mungkin diri, nggak lompat dari terlalu tenang, panjang tenang, ya, tenang, karena saya ini harus tenang. ke gereja. Di Satu sini kan doang minggu itu. pagi. Kalau misalnya Bang Edis Yusuf bisa PI, menunjukkan- sebentar teman-teman gini, sekalian, Coba tunjukkan. kalau Yusuf PI Kenapa tidak beberapa hari mengakui ini tidak itu, siaran? saya Karena yang saya terjun itu dari Monas. banyak ngurusin Bang Edis tunjukkan apa satu lagi namanya, di hadis yang lain syarat-syarat kalau memang itu. Bang Edis benar. jual beli. Waduh, Minta waduh, satu waduh. Baik, baik. Jadi Kita saya banyak tunjukkan di tanda hadis yang tangan, lain. tanda tangan, Memang mereka tanda ini tangan itu menolak kebenaran. Sulit begitu ya. Kalau karena kita sampaikan kepada menandatangani mereka secara kebenaran, mereka akan menolaknya. begitu teman-teman. Dan mereka Jadi inilah kadang-kadang tiada saya lain perbesar. adalah Biasanya kalau tanda tangan di orang-orang kertas kan yang cepat. nekat. Ini kadang balik lagi, hilang lagi, begitu susah. Baik, saya Itulah akan teman-teman tunjukkan. kenapa saya beberapa Ya, hari hadis tidak yang siaran. lain ya. Makasih Bang Toyo, makasih. Saya beberapa kali tidak siaran itu karena itu. Sebentar ya. Akhirnya sekarang jadi siaran hari Tadi Minggu. Sebenarnya- dari siapa tadi? Sebenarnya masalah Muhammad ingin bunuh Puji diri Tuhan, itu ya, berkaitan teman-teman ya, dengan bahwa Warokah bin rumah Naufal apologet yang kita meninggal. Ketika Warokah bin itu Naufal sudah. meninggal, wahyu Nah, itu teman-teman, berhenti. untuk dananya, Karena memang wahyunya ya itu datang dari masih Warokah kurang itu. sekitar 9% lagi. Baik. Lebih kurang 9%. Saya tunjukkan. Jadi teman-teman, Oke, saya kalau balikan lagi kamera teman-teman saya ya. mensupport saya, teman-teman yang senang dengan Gantian channel dong Edis kamu yang TV, baca. Teman-teman Coba. bisa ikut berpartisipasi. Kamu yang baca, coba. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Kamera Bang Edisnya kurang jelas. Apa kamera saya ya? Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kemudian tak lama Screenshot setelah dulu, Warokah tangkap, meninggal begitu, dan wahyu supaya tidak terhenti hilang, beberapa teman-teman. lama hingga Nabi sedih. Berita yang sampai kepada kami, Kalau kesedihan teman-teman yang ada beliau pertanyaan alami lebih, sedemikian rupa teman-teman bisa support hingga itu. beliau Saya beberapa percaya kali ingin teman-teman bunuh diri tinggal kurang dengan 9%, cara menerjunkan dirinya dari artinya puncak sudah gunung. Setiap kali kurang beliau sedikit ingin lagi naik ya, gunung teman-teman ya. dan Silakan untuk bunuh bagi diri teman-teman yang ada dengan berkata menerjunkan lebih, dirinya, Jibril teman-teman bisa menampakkan ikut diri dan berkata, berpartisipasi. berita Hai yang Muhammad, sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa teman-teman bisa hingga nasihat beliau dia, beberapa jadikan kali hatinya ingin lega bunuh diri dan jiwanya dengan tenang cara dan menerjunkan tenang. dirinya dari Namun puncak sekian gunung. lama Wahyu tidak setiap kali beliau jiwa ingin naik Muhammad gunung kembali yang tertera di YouTube tulisan berjalan itu. Kalau teman-teman nontonnya di tempat saya ya, mungkin kalau teman-teman nontonnya di channel lain begitu di Facebook atau di mana, mungkin teman-teman tidak bisa lihat itu karena teman-teman tidak nonton di platform atau channel asli saya begitu. Karena ada banyak channel-channel yang menyiarkan siaran ini tetapi tidak mencantumkan itu teman-teman, support dan dukungan saya itu. Begitu ya teman-teman ya. Memang ada juga ya Facebook yang bukan punya saya tetapi dia mencantumkan ini juga rekening yang asli begitu. Yang jelas teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport saya lewatnya itu ya teman-teman ya, Bank BRI itu dan atas namanya Edi Sidabutar. Ya hati-hati teman-teman, saya tidak pernah menggunakan kiris, saya tidak pernah menggunakan dompet, saya tidak pernah menggunakan GoPay, saya tidak pernah menggunakan, pokoknya tidak pernah saya gunakan itu yang seperti itu. Saya gunakannya yang ini, yang di layar ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silahkan ya, bagi yang muslim-muslim ingin mengajukan permintaan naik, silahkan naik ya. Kita kasih naik ada Syafta. Ini Syafta ini udah berkali-kali naik sini tapi belum bertaubat juga dia ini. Sudah terbukti bahwa Warokah adalah yang memberikan wahyu kepada Muhammad, dia masih saja. Makasih Bang Gunadi. Silakan Syafta, nyalakan kamera. Ya. Silakan Syafta. Ya, Edis. Ya. Syafta, tadi kita ngobrol dengan Solihin tadi. Saya sudah jelas-jelas bacakan hadisnya bahwa Muhammad itu pernah naik ke puncak gunung, kemudian ingin melompat dari sana. Enggak, gini. Lalu datanglah Saya Jibril. tertarik masalah nubuatan. Bisa dibahas masalah nubuatan. Sebentar, Terus saya jawab. karena kita ngelanjutin sedikit aja. Enggak, saya mulai Kamu dari menga- awal. Sisa Iya. saya nggak mau dari Oke, awal. sedikit Sisa- saja gini. Kamu mengakui nggak bahwa Muhammad sempat mau bunuh diri? Kan udah saya bilang dari awal, nubuatan dari awal kan. Nah, Kalau ini sisa saya nggak ketakutan mau. dia mengakui. Bukan takut.
Gimana? Saya bisa jawab Oke. nubuatan. Gini, Ya. kita ngomong ke masalah nubuatan habis ini. Betul atau tidak Muhammad sempat pengen bunuh diri? Enggak, nubuatan dulu nanti sampai ke sana, begitu. Masa kita cerita akhir dulu. Cerita dari awal lah. Berat, Gimana? saudara-saudara. Nubuatan gimana? Dibahas. Dan mereka itu adalah suatu kaum yang mengingkari kebenaran. Edis takut dia nubuatan gue jawab. Jikalau engkau membacakan kebenaran kepadanya, mereka akan menutup dan menyumpal kedua telinganya dengan jari-jarinya dan memalingkan wajahnya ke arah belakang. Demikianlah mereka mengingkari kebenaran yang dibacakan oleh Edis TV. Berani dari awal masalah nubuatan. Kalau berani tidak. Bagaimana kamu mau membahas nubuatan orang yang jelas-jelas kebenaran Maka dari saja awal kamu tidak dulu. mau akui? Saya naik karena saya bisa jawab nubuatan nanti sampai ke sana Iya, ceritanya. Berani nggak? Sabta. Begini loh, Takut. begini. Kita akan bahas tentang nubuatan. Masalahnya begini, yang sudah nyata saja, yang sudah jelas-jelas ada dalam hadismu saja, kamu tolak. Bagaimana kamu mau mengakui yang lainnya? Anda kenapa nggak mau saya balas nubuatan? Nanti Bukan sampai ke tidak sana. mau. Kamu akui nggak Muhammad itu sempat mau Upload bunuh nomor diri? 1 kok takut sama Sabta. Bukan siapa-siapa. Gimana ini? Sabta takut. Takut. Sudah, silakan. Mau? Silakan Oke. tunjukkan nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil. Oke. Ini masalah nubuatan. Hmm. Gini. Aku akan menjawab, tapi aku memberi pertanyaan sama. Di mana nubuatan Paulus? Kalau terlalu berat, Nubuatan sisilah Paulus saja lah. Orang tua siapa? Bisa jawab Anda? Paulus dengan tidak, Muhammad sama. Paulus tidak pernah Sama-sama mengatakan Rasul. dirinya dinubuatkan dalam Taurat Sama. dan Injil. Oke, ada. Itu sama, sesama Rasul. Paulus penulis tidak firman. pernah mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan oleh nabi-nabi maupun kitab-kitab sebelumnya. Kok Anda percaya nggak ada nubuatannya Paulus? Ini orang pola Kenapa? pikirnya gimana sih? Kok Anda gini? Nabi Muhammad dengan Paulus sama derajatnya. Apakah Kristen dan Islam. apakah orang Nabi yang Muhammad- harus begini? Apakah ketika kita mempercayai seseorang, maka seseorang itu harus dinubuatkan dalam Taurat dan Injil? Itu Edis. Ya udah, Anda tuh besok kau Anda ngomong menanya begini. nubuatan Nabi kami. Paulus nubuatannya nggak ada. Ayah Oke. ibunya pun bisa ditunjukkan Baik. siapa? Baik, Itu blunder Anda tuh. Ayo silakan. baik. Dikatakan saya Sama, blunder ternyata sama, katanya. nggak ada beda gitu. Baik, Sama Rasul. dikatakan saya katanya blunder. silakan. Begini, besok-besok Iya, kalau ada blunder. besok-besok kalau ada orang berkata kepada kamu misalnya, kamu lagi nanya jalan raya, Bang, ke kota bumi belok kiri apa belok kanan? Dikatakan Saya Sama, bilang oh belok ternyata kanan. sama, nggak ada Mana beda nubuatan gitu. Baik, tentang dalam dikatakan saya Taurat dan katanya Injil? blunder. Begini, Loh, kenapa? Ya besok-besok karena nggak kalau bisa ada percaya, karena tidak ada. besok-besok kalau ada orang berkata kepada kamu Sama, misalnya, sama, firman Tuhan. kamu lagi nanya Nubuatan jalan Paulus raya, ada, nggak Bang, tunjukin. ke Oke, itu sudah ke saya kota bilang, bumi belok kiri apa Paulus belok kanan? tidak Dikatakan saya pernah bilang oh belok kanan. mengatakan Mana nubuatan nubuatan tentang Baik, dikatakan dalam saya Taurat dan katanya Injil. blunder. Begini, Begini, ya, besok-besok karena nggak kalau bisa ada percaya, karena tidak ada. besok-besok kalau ada orang berkata kepada kamu misalnya, Paulus, kamu lagi nanya jalan raya, Bang, kitab para ke nabi, ke kota bumi belok kiri apa belok kanan? Dikatakan saya bilang oh belok kanan. Mana nubuatan tentang sebagainya. Jawaban saya begini, Paulus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Satu-satunya yang dikutip oleh Paulus untuk menubuatkan tentang pemberitaan Injil itu ketika Paulus mengutip kitab Yesaya yang berbunyi, betapa bahagianya kedatangan mereka, yaitu pembawa kabar sukacita. Itu ada lagunya, itu sampai ada lagunya Simcha Kados, oh Nana Gibor, oh itu ada lagunya itu. Jadi betapa indahnya kedatangan orang-orang yang memberitakan kabar baik. Nah, tetapi dengan begitu pun Paulus tidak pernah mengatakan bahwasanya saya ini adalah yang dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, kitab Injil, kitab Taurat, nggak pernah ada. Nah, Muhammad mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil.
Makanya kita tagih di mana nubuatan tentang Muhammad di dalam Injil dan Taurat yang namanya tertulis di situ. Mana? Oke, oke, aku paham. Mungkin maksudnya jawaban Anda begini. Paulus nubuatan tidak ada, klaim tidak ada juga. Tapi kok Anda kok bisa mengakui Paulus itu Rasul? Masih menilai Muhammad. Anda bilang tidak ada nubuatan, ini kata Anda. Tapi masih ada klaim Muhammad dia itu Rasul. Paulus, nubuatan nggak ada, diklaim pun kagak. Dari mana jalannya bahwa setiap Rasul harus ada mengklaim seperti itu? Di mana Musa mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu? Nggak ada. Logika Itu macam Anda apa lari ke ini? Nabi Musa, nanti lari ke Nabi Abraham lagi. Kita sesuai. Nabi Muhammad, Paulus itu satu. Kamu kan Sama Rasul. mengatakan bahwasanya setiap Rasul harus mengklaim ada nubuatan bahwa tentang dia di kitab-kitab terdahulu. Betul nggak? Oke, coba gini lah Des ya, kita logika lah ya. Contoh petinju dunia, dia tidak diakui sebagai petinju dunia, dia tidak pula mengklaim dia sebagai petinju dunia. Jadi orang pasti nggak tahu dia itu petinju dunia. Orang nggak ngomong dia petinju dunia, dia pun nggak ngeklaim. Oke, baik. Tapi kok bisa? Oke, orang petinju sebentar. dunia? Sebentar. Logikanya gimana? Saya tanya sama kamu, Logikanya. ini namanya apa? Apa cangkir? Mana di sini Ya. tertulis bahwa ini cangkir? Cangkir, gelas Mana di apa sini tuh? tertulis bahwa ini cangkir? Nggak ada. Nggak ada. Ya berarti bukan cangkir ini, nggak usah percaya. Di mana di sini tertulis gelas Aduh, mana? Anda logika Anda salah. Gimana nalar Anda ini? Gini, Kakinya contoh jongkok. kayak Mike Tyson. Dia tidak mengaku, dia orang tidak ada mengakui dia petinju dunia. Dia nggak klaim juga dia petinju dunia. Kok bisa orang ngakui petinju dunia? Iya, Orang nggak ngakui, pengakuan dia nggak klaim itu juga. begini loh. Itu, Seseorang, oke, Tahu Sabta, orang dari mana? Baik, Tahu baik. orang dari mana? begini. Itu. Pernah nggak selama kita diskusi ini, pernah nggak kamu mengaku bahwa kamu itu manusia? Logi Anda tuh nggak masuk, Edis. Aduh, Pertama nih lah, aku takut sama Anda. Drun, Takut, Drun. Anda takut sama saya. Ya, tidur di Sabta, bawah dulu sana. Takut Anda. Takut, oke. Takut. Kalau takut ya nggak mungkin saya naikkan. Artinya gemetaran saya takut, nggak berani naikkan. Kalau Juma takut sama saya, nah betul. Makanya kalau saya ngajukan permintaan naik, diblokir sama dia. Gimana? Karena orang membuat klaim, makanya kita tagih klaimnya itu. Kalau tidak membuat klaim, ngapain? Contoh misalnya saya. Adakah saya pernah mengklaim bahwa diri saya dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab Injil? Enggak pernah. Jadi jangan menagih kepada saya. Mana Edis nubuatan tentangmu? Mana saja. Iya kan? Aduh, gimana sih pola pikir mereka ini? Sungguh nekat yang nyata ya mereka ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Habib Mustafa. Ini nampaknya ini bukan Muslim ini Habib Mustafa ini ya. Sebentar. Rizky Aldiansyah. Oke, Rizky Aldiansyah. Ya, selamat malam Rizky Aldiansyah. Malam Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan On cam kamera nggak? Anda. Assalamualaikum. On cam? Bentar. Nyalakan kamera Anda. Susah gitu. Oke. Nah, kabur. Yuk, Im, jangan ketakutan, jangan gemeteran. Saya siarannya ini sebentar lagi. Ayo gunakan kesempatan karena di sini ini hari Minggu pagi ya. Banyak kesibukan-kesibukan nanti ini saya. Jadi tinggal beberapa saat lagi nih 30 menit lagi. Silahkan ya manfaatkan ini kesempatan Anda untuk menyampaikan apa yang hendak Anda sampaikan. Begitu ya. Kita kasih naik ada Dahlan. Dahlan. Ya, selamat malam saudara Dahlan.
Malam Bang. Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Ya, Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? pembahasannya hari ini apa Bang? Melanjutkan yang tadi Bang. Kita ini membahas mengenai sebenarnya yang dikatakan wahyu oleh Muhammad itu sebenarnya adalah hasil kerjaan daripada Warokah bin Naufal. Betul tidak Bang? Asal usul Muhammad nerima wahyu itu ketika dia suatu waktu bertahanus di Gua Hira. Betul? Bentar Bang, jaringan bentar Bang. Waduh. Makanya kalau saya bilang teman-teman kalau naik ke sini bawa juga sekaligus jaringannya. Bisa dengar Bang suara saya? Nah, ini kan sudah mulai kan. Ketika Muslim diskusi kata sinyal, sinyal, sinyal. Padahal tahu kita teman-teman bahwa memang sudah dikasih kode-kode untuk kan lari kan? Sudah saya bilang juga apa? Tapi ya inilah tugas kita untuk menunjukkan kepada orang-orang Islam dari mana sebenarnya asal usul dalam tanda kutip wahyu yang diterima Muhammad. Tiada lain, tiada bukan dari Warokah. Begitu. Ayo silakan. Makanya ketika Warokah meninggal dunia, wahyu berhenti. Tidak ada wahyu turun sampai waktu yang lama. Dan itu membuat Muhammad putus asa sehingga dia ingin lompat dari atas gunung, ingin mau coba bunuh diri. Tetapi banyak Muslim tidak mau mengakui itu. Gimana? Ayo silakan. Suryadi. Silakan Suryadi, nyalakan kamera Anda. Kami keluar tuh. Suryadi, Anda Muslim? Ngundang. Ya silakan Suryadi. Oh lari. Teman-teman mungkin kalian ada sedang kongko-kongko, sedang nongkrong-nongkrong begitu bersama teman-teman. Ayo ngobrol rame-rame nggak apa-apa. Nyalakan ya kan. Baru kita ngobrol begitu. Ini banyak loh yang nonton kalian ya. Termasuk banyak yang bikin layar tancap juga ada. Itu. Besar. Ya kan, kasih proyektor nobar, nonton bareng Edis TV. Makanya tunjukkan performa terbaik kalian. Ayo, silakan yang muslim-muslim ya. Jangan kalian berharap kepada Abdul Somad akan berani naik. Abdul Somad dan kawan-kawan gak akan berani naik. Karena apa? Karena dampaknya akan sangat luas. Bayangkan kalau Abdul Somad datang ke sini manggut-manggut ngiyakan saya. Habis tamat karirnya nanti. Oke, silakan Faris Abdullah. Bang, jangan ngelawan Bang, jangan ngelawan lampu, Bang. Akhirnya gelap. Ya, silakan Faris. Faris Abdullah, betul atau tidak bahwasanya Muhammad sempat ingin bunuh diri? Jadi ganti topik bisa ya? Udah bosan nih Dis. Kita lari nih. Diskusikan dulu. Mana yang agama yang sebentar, kasih musuh? betul tidak Islam atau Muhammad pengen bunuh diri, betul? Nah ini tidak, itu aja Edis, bosan Edis. Ya, tidurlah kamu di bawah sana. Kamu mau mengakui yang sudah ada saja kamu nggak mau. Bagaimana kita mau membahas yang agak runyam sementara yang udah jelas saja tidak kau akui? Iya, sebentar teman-teman, saya dulu ya, sedikit 10
Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak sedikit meler, hidung meler. Bentar. Karena di sini suhunya sudah mulai menurun, teman-teman, sudah mulai menggigil. Jadi sudah banyak orang-orang pilek. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silahkan yang mau naik, ajukan permintaan naik. Ya, meler ini. Ingusnya di mana-mana ini ya. Oke, kita kasih naik ada Sulis TCS. Oke, Sulis TCS. Coba saya Sulis. Stanley Fung. Oke, Stanley Muslim, Bang. Halo, Muslim, Bang. Kristen tadinya sih mualaf tadinya. Coba Bang nyalakan kamera dulu. Ya sebentar ya. Tapi jangan dikipas ya Bang ya, karena suara kipasnya ke sini Bang. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Mana sih? Saya sudah kirimkan itu undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Bang Stanley, Anda tadinya sempat mualaf. Ya. Berapa lama Anda mualaf, Bang? 3 bulan. 3 bulan doang. Iya. Tadinya Anda dari Kristen atau dari mana? Kristen. Kristen mualaf 3 bulan. Terus Baru 3 bulan yang lalu apa? berarti? Iya. Cuman kayaknya tuh ajaran itu tuh nggak masuk ke otak. Yang menyebabkan Anda mualaf gimana? Karena anak. Oh, anak mualaf. No. Real Muslim. Real. Apa? Asli. Islam asli. Kok bisa anak Anda Islam? Ibunya Islam. Aku nikah sama. Oh, iya, paham. Jadi Anda punya istri seorang Muslim. Ya, Muslimah. ex. Oke, kemudian akhirnya Anda beberapa tahun lamanya akhirnya masuklah ya, menerimalah. Akhirnya Anda mualaf 3 bulan yang lalu. Sekarang sudah meninggalkan lagi agama Islam. Saya tuh bisa dibilang anak domba yang hilang. Oke. Bagaimana Bang jalan ceritanya? Kok bisa Anda mualaf terus Anda tinggalkan lagi agama Islam? Kok cuma 3 bulan? Karena apa itu? Silakan. Nggak masuk akal. Seperti yang Bang Edis bilang gitu. Dari mana Anda tahu tidak masuk akal? Karena masa sih kita menyembah Tuhan yang udah mati? Oh, berarti ini gara-gara nonton Edis TV ini. Betul. Cakep. Makanya saya bilang teman-teman. Mualaf. Oke, silakan Bang, silakan. Now I'm a real Christian again. Mantap. Jadi seperti yang saya bilang teman-teman ya, mualaf kalau nonton saya ujung-ujungnya meninggalkan agama Islam. Begini. Iya, goncang. Begitu. Dan Abang saya kasih tahu Bang ya, contohnya itu Bang banyak sekali. Yang inbox saya bahwa dirinya sempat masuk Islam, kemudian dengerin saya, itu banyak sekali Bang. Bang, saya itu mualaf. Bahkan ada yang mualafnya sampai bertahun-tahun Bang. Lama mualafnya sampai puluhan tahun. Setelah saya dengerin kamu, pertama-pertama memang saya nggak percaya. Tapi saya dengerin terus saya pikir-pikirin, bener juga yang ngambil. Akhirnya meninggalkan agama Islam. You penyelamat. Bukan saya Bang penyelamatnya. Penyelamat kita itu adalah Tuhan Father Yesus in God. Bang. Father.
Iya, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Yes. Oke lah Bang, right. saya ucapkan Yes. selamat karena Anda adalah anak yang hilang yang sudah ditemukan kembali. Yes. Ya, semoga dengan pengalaman tersebut, dengan mengetahui hal tersebut, Anda semakin tahu, semakin kuat, semakin banyak pengalaman, dan Anda malah semakin menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Yes. Seperti itu, ya Bang That's ya. it. Yes. Oke. Yes. Okay. Oke, makasih Bang Thank Stanley. you. Saya turunkan ya Thank Bang, you. sama-sama Bang. Tuhan Yesus memberkati. Turunkan ya. Yuk. Cuman 3 bulan, waduh ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada orang-orang Islam atau Zuma dan kawan-kawan yang kalian lihat ada di kolom komentar maupun secara lisan mengatakan, gara-gara Edis TV banyak mualaf katanya. Bilang, kalau begitu, kalau misalnya Edis TV membuat mualaf massal, orang-orang berbondong-bondong pada mualaf, maka tolong masjid-masjid putarkan diskusi atau acara Edis TV. Iya, katanya gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Ya pasang di toa, pakai toa. Begitu. Nah. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita mungkin hanya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Kita kasih naik ada syukur. Coba kita kasih naik syukur. Kita kasih naik syukur ya. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan, dan kawan-kawan tidak mungkin berani menghadapi saya. Nanti dia akan mengiyakan saya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Suherman. Kayaknya udah pernah naik apa Suherman ini ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ali. Ya Muhammad Ali, silakan nyalakan kamera Muhammad Ali. Udahlah bang, stop aja debat agama bang. Cuman itu Bang. aja lah bang sampai. Bang, boleh Anda bicara, nyalakan kamera. Semua kritik, saran, pendapat, bahkan saya terima semua. Coba. Bang, berhentilah kau debat agama, berhenti kau bahas-bahas Islam. Silakan, narasikan di hadapan 10.000 orang ini. Buka kamera, silakan. Iya, itulah yang dibilang tadi kata Bang Yusuf PI. Suruh menyalakan kamera, tapi abang nggak menyalakan kamera. Gimana abang ini mau ngomong? Kalau abang sungguh-sungguh ingin menyampaikan pesan, siapa tahu ada yang setuju denganmu. Mari nyalakan kamera, sampaikan saya kasih panggung loh ini. Silakan. Iya, saya cuma sebentar aja bang. Nggak lama-lama. Kalau gitu dibawa dulu ya bang ya. Aduh, udah dikasih kesempatan kok. Makasih. Gini loh teman-teman ya. Anda pernah nggak dikasih kesempatan untuk bicara di hadapan 10.000 orang? Ini baru yang di TikTok doang loh ini 10.000. Belum yang di YouTube. Belum di channel-channel orang yang menyiarkan ini juga. Banyak orang ini ya. Ada puluhan ribu, belum nanti yang nonton secara siaran ulang. Pergunakan kesempatan ini, ayo. Kalau kamu ingin mengatakan kepada saya, berhenti kau membahas agama Islam. Saya kasih panggung itu kepada kalian. Itu berdiskusi soal itu. Bahkan saya mengatakan, jikalau kita mengurus agama masing-masing, itu akan lebih baik. Islam urus agama Islam kalian, kami Kristen urus agama kami. Mantap. Tetapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu.
fakta di lapangan mengatakan bahwa orang-orang Islam sering sekali ngurusin agama Kristen. Lagi ke gereja saja diganggu-ganggu, dirusuhin. Coba berapa banyak kejadian orang Kristen ke gereja, sampai di gereja orang Islam nyala-nyalain speaker digede-gedein basoka. Ya Rasulullah, ya Rasul. Congornya dianuin ke masjid. Sering kayak begitu, udah sering, berulang-ulang. Begitu loh. Makanya di sini mari kita kalau memang itu maumu, kita mau debat, saya ladeni pun kita debat. Gitu loh. Mau diskusi, saya ladeni. Kurang bagaimana saya, begitu loh. Kan ini maksud saya itu supaya kita itu mendapatkan sebuah solusi. Kalau kamu berpikir bahwa Kristen itu sesat, Kristen itu salah, yang benar itu adalah agama Islam, ayo kita diskusikan, ayo. Kita jadikan diskusi kita ini sebagai satu tontonan kepada umum mana yang benar. Gitu. Kenapa harus takut? Jangan dikit-dikit lapor polisi. Penistaan agama. Jangan begitu. Kalau misalnya kamu ingin mengajak, marilah kita urus agama masing-masing, bagus. Nah masalahnya ustadz-ustadzmu tidak pernah berhenti. Gimana sih? Kalian lihat. Bagaimana podcast terbarunya Abdul Somad dengan Donditan. Apa yang mereka bahas? Agama Kristen. Masa saya tidak boleh menanggapi itu? Masa Abdul Somad sama Donditan bahas Kristen, terus saya bahas Islam? Berhenti kau bahas Islam. Biarkan Abdul Somad dan Donditan saja yang bahas agama lain. Karena apa? Karena mereka adalah ustadz-ustadz kami. Mana sih kita ini? Coba. Mari kita itu berpikir secara jernih. Kenapa Abdul Somad, ulama besar, boleh membahas agama Kristen? Dan orang-orang Islam akan berkata, itu kan namanya syiar dakwah, memberitakan kepada orang-orang kafir agar mereka bertaubat dan memeluk agama Islam. Loh, masa saya nggak boleh hal yang sama? Saya bahas agama Islam biar orang-orang Islam bertobat dan memeluk agama Kristen. Kan sama. Kita memiliki hak yang sama, setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas memeluk agama yang diyakini. Aduh, saya. Mohon maaf teman-teman, ya agak sedikit flu. Setiap orang menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang ke-29 kalau tidak salah, mengatakan bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Iya, bebas memeluk apa yang diyakini dan bebas mengutarakan. Tetapi jangan fitnah. Itu memang boleh, tapi jangan fitnah. Siapa bilang Abdul Somad nggak boleh bahas agama Kristen? Boleh, tapi jangan fitnah. Saya pun juga boleh bahas agama Islam, jangan fitnah. Kan sudah saya bilang, kalau ada muslim yang bisa membuktikan kalau saya fitnah, saya akan lompat dari Monas. Sebentar teman-teman, saya bentar.
Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini pilek. Udah melewer kemana-mana ini ingusnya. Karena suhu sudah menurun teman-teman. Udah berapa derajat sini? Berapa derajat ini? Biasanya 7 atau 9 derajat ini. Udah seperti dalam kulkas. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Askalan. Coba, Askalan. Silakan Askalan. Selamat malam Bang Askalan. Muslim Bang? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Silakan Bang. Kenapa Bang sering bahas Muslim Bang? Karena banyak ustadz-ustadz kalian membahas agama Kristen. Contohnya misalnya Zakir Naik. Zakir Naik berbicara dari atas podium, membahas agama Kristen, mengatakan bahwa Jesus is Muslim brother. Yesus itu seorang Muslim. Di dalam Injil dinubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Muhammad itu membenarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dan seterusnya. Jadi karena ulama kalian membahas agama kami, maka saya punya panggilan untuk menjawabnya. Tapi bukan hanya menjawab doang, saya counter, saya balikkan begitu klaim-klaim kalian itu. Contohnya misalnya, ketika Muhammad mengatakan bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, ternyata hanya bohong belaka. Nah kan? Alkitab itu berusia 2000 tahun, sedangkan waduh, belum sudah macet Bang. Bang, kan coba sampaikan lagi Bang, karena tadi suaranya macet-macet. Silakan. Jelaskan dulu. Gimana? Bang jelaskan. Dari Jelaskan awal, apa Bang. itu? Soal agama Abang. Nanti kan selesai kantor. Oke. Kan Soalnya Muhammad sejarah, Bang. Oke, kan Muhammad di abad ke-7, tahun 700-an, 600 sekian, datang Tahun 632. ya, abad ke-7 itu, 600 sekian berarti kan udah abad ke-7. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang dinubuatkan dalam Taurat maupun Injil. Dirinya adalah seseorang yang membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan sebelumnya, meneruskannya begitu. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ahli-ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Betul? Ya, betul Bang. Di Al-Quran begitu. Tetapi ternyata semuanya bohong. Kenapa Abang saya bisa katakan buktikan? bohong? Baik. Bohong Baik. kemana? Baik. Pada suatu waktu, sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab pernah membawa lembaran-lembaran Taurat dan Injil, pernah membawa kitab Taurat dan Injil di hadapan Muhammad. Ya, karena Nabi bilang dia adalah pembawa dari Taurat, Injil dan meneruskannya. Oke, tetapi ternyata reaksi Muhammad tidaklah seperti yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, wajah Muhammad muram durja dan dia mengamuk. Ayat mana itu Bang? Waduh, tidak tahu dia. Baik, saya tunjukkan. Tulisan. Harusnya ada tulisan yang bilang marah. Iya, hadisnya Bang. Kan ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bahwa Muhammad berwajah. Baik, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan hadis. Sebentar ya. Bentar. Taurat. Saya akan balikkan kamera saya buktikan kepada Anda bahwa kisah Bukankah itu ini sama, ada. Bang? Sama dengan Bible.
sekitar abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Maksudnya? Itu suara apa, Bang? Coba dikecilkan dulu gimana, Bang? Halo? Sudah. Bukan, itu suara apa itu yang di belakang itu? Seperti ada orang main game atau bagaimana sih itu? Oh, ada main game dia. Iya, coba Abang bisa nggak pindah dulu ke tempat yang lain begitu? Nih ya, saya balikkan kamera saya, Bang ya. Saya tunjukkan sama Abang. Jadi Muhammad itu, Bang, mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu kasar. Dia itu seorang penipu. Lu kok bisa Anda bilang gitu, Bang, penipu? Anda lancang ya. Nih, saya buktikan. Nih. Jadi ada satu kisah, sebentar. Nih ya. Nih. Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar yang membawa Injil. Masa Injil membenarkan Muhammad tapi orang bawa Injil malah ditegur? Gimana sih? Ibarat kata gini. Ibarat itu berita, kata gini. Bang, yang ada ayatnya itu berita, Bang. Ya Itu ini kan berita, Bang, dia. Muhammad kan kisah hidupnya kan diberitakan lewat hadis. Betul? Nih saya bacakan ya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar dengan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Tukang klaim. Saya balikin dulu. Kan dibilang meneruskan, Bang, meneruskan. Baik. Ya, saya balikin dulu. Saya balikin dulu. Injil. Oke, saya balikin dulu. Betul tidak Muhammad bahwasanya Oke. Nabi Muhammad sendiri bilang dia meneruskan. Oke. Meneruskan. Betul tidak bahwasanya Injil membenarkan Muhammad? Injil datang sekitar 600 tahun sebelum Betul Al-Quran, tidak Bang. dia membenarkan Muhammad? Timeline-nya beda, Bang. Timeline-nya beda. Iya, ngerti saya, Bang, ngerti. Timeline-nya beda. Injil sudah datang 700 tahun, 600-700 tahun sebelum Bang. Muhammad datang. Benar tidak Injil itu membenarkan Muhammad, mengkonfirmasi Muhammad? Benar, Bang. Kalau benar, kenapa dia harus ngamuk-ngamuk sama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab memegang Injil itu? Hai? Dia tidak bilang mengamuk, dia bilang agama dia meneruskan. Iya, dia menegur, Bang, menegur. Dia menyalahkan perbuatan Umar tersebut nih loh. Saya bacakan lagi. Aduh, sulit bener Muslim nyambung. Lihat nih ya, lihat nih. Perhatikan. Ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat dari Injil dari yang dibawa oleh orang Yahudi, Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, apa respon dia? Respon dia apa? Menegur. Menegur. Ya, terus, Kenapa dia ditegur menegur. buku yang membenarkan Muhammad? Gimana sih? Buku Dia yang tegur, Bang. membenarkan Muhammad seharusnya Muhammad malah berkata, wahai Umar, betul kan yang saya katakan bahwa kitab itu membenarkan saya? Itu yang seharusnya dilakukan oleh Muhammad. Ini malah ditegur gimana? Bilang saja takut ketahuan. Harusnya seandainya dulu ada lagu, Bang, seandainya dulu di situ ada Umar, ada Muhammad, ada saya, ada lagu, saya nyanyi begini. Oh, kamu ketahuan. Tidak ada namamu di dalam Injil. Tereret. Oh. Ya Itu memang ditegur, benar Bang. ketahuan. Ya ditegur, itu ditegur karena itu belum lengkap. Bahkan di dalam riwayat Itu lain lengkap, wajah meneruskan. Bang,
Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan wajah Muhammad itu memerah dia. Saking dia marahnya dengan Umar. Di dalam Dia menegur, Al-Quran, Bang. Karena itu belum lengkap. maksudnya gimana? Kan meneruskan kitab Taurat, meneruskan Bible. Dia menegur, Baik. itu Saya karena akan belum lengkap. tunjukkan apa kata Al-Quran ya. Nih. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya tunjukkan. Aduh. Nih ya, saya bukakan Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46 ya. Dan Muhammad tidak percaya dengan ayat ini. Saya balikan ya. Surat Al-Maidah ayat 46, betul? Maaf ya, saya agak sedikit pilek ya teman-teman, mohon maaf. Oke, dikatakan apa di sini? Perhatikan. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Yang di dalamnya apa? Ada apa Ada dalam petunjuk. Injil? Petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran bilang dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, sementara Muhammad reaksi ketika melihat sahabatnya membawa kitab yang ada petunjuk dan cahaya, malah muram durja. Artinya, Muhammad adalah orang yang dia panas dia dengan kebenaran Taurat dan Injil. Dia panas dengan petunjuk dan cahaya yang ada dalam Taurat dan Injil. Makanya tiada lain, tiada bukan Muhammad, tiada lain adalah Syaitonir Rajim. Iya. Karena dia tidak mau menerima Dia kebenaran. menegur karena belum lengkap. Dia menegur karena belum lengkap. Dia meneruskan Taurat Injil. Menegur karena belum lengkap apanya sih bang? Aduh. Timelinenya beda, Bang. Susah lah kamu Timelinenya, nih Taurat- bang. Sulit Taurat ini. sekitar 5.000 tahun. Injil sekitar 2.000 tahun. Al-Quran 1.400 tahun. Timelinenya beda, Bang. Ini anda ini Dia bilang guru meneruskan. matematika malah ngobrol soal agama ini anda ini. Saya tahu, Bang. Saya tahu sejarah, Bang. Sejarah banyak saya tahu, Bang. Al-Quran di abad ke-7 mengatakan bahwa Injil adalah kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran di dalamnya. Betul? Betul. Tetapi ketika sahabat Muhammad Umar ibnu Khattab membawa kitab tersebut, kenapa Muhammad malah marah-marah dan wajahnya merah? Marah dia menegur Umar bin Khattab. Kenapa? Dia menegur karena kenapa tertulis di situ orang Yahudi membawa Injil. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Bang, belajar dulu sana ya, Dia belajar menegur dulu. Dia dibawa dulu Karena sana. belum Aduh. Tapi itulah teman-teman ya yang saya bilang kepada mereka. Orang yang menolak Injil, orang yang menolak cahaya dan petunjuk kebenaran di dalam Injil, yang tidak suka, itu adalah ya iblis dan sekutunya. Iblis tidak suka dengan cahaya dan kebenaran. Iblis senangnya dengan kegelapan dan dusta-dusta. Makanya saya katakan bertaubatlah kalian. Bertaubat. Juma, Donditan, Abdul Somad. Bertaubat. Ya. Bertobat kalian, bertobat. Karena apa? Injil di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Injil itu kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Siapa yang tidak suka dengan cahaya terang? Iblis. Muhammad dapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu tempat yang gelap. Coba sekarang saya tanya dengan kaum muslimin wal muslimat. Apakah Gua Hira itu tempat yang gelap atau tempat yang terang? Tempat yang gelap. Nah, kemudian
kebenaran, ya, petunjuk dan cahaya dan kebenaran itu ada dalam Injil. Apa kata Tuhan Yesus? Jika iya, katakan iya. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Jangan berdusta. Jangan ada tipu-tipu. Sementara Muhammad mengajarkan boleh kalian berdusta dalam hal-hal tertentu. Takiyah. Kan kita sudah lihat perbedaan-perbedaannya. Masa sih kalau kalian mau ngetes air laut itu asin kalian minum semua? Kan tidak perlu. Untuk membuktikan air laut itu asin, ambil sampel. Ambil sampel sedikit, minum, oh ini asin. Simpulkan semua air laut asin, kan gitu. Masa mau saya buktikan semuanya? Diambil yang sederhana-sederhana saja, begitu. Ya, saya harap pemberitahuan saya ini menyadarkan kalian, ya, Juma dan kawan-kawan. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak flu. Semoga pemberitaan yang saya ini menyadarkan kalian dan kalian sadar akan kebenaran tersebut dan kalian segera datang kepada sang kebenaran tersebut yaitu Tuhan Yesus, ya. Saya rasa itu saja teman-teman siaran untuk malam hari ini karena saya harus mengerjakan sesuatu di sini hari Minggu pagi, ya. Kami mau ke gereja. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman, program pendirian rumah apologetnya sudah di depan mata, teman-teman, sudah terjadi transaksi jual belinya, teman-teman, hanya saja masih kekurangan dana sekitar 10%. 9% lah, kurang lebih lah ya, sekitar segitu-segitulah ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa mensupportnya. Teman-teman tangkap layarnya. Nanti teman-teman kehilangan kalau nggak tangkap layarnya. Screenshot ya. Apa itu screenshot itu? Screenshot itu maksudnya cuplikan gambar ini ditangkap. Kalau tidak ngerti tanya anak begitu. Karena banyak juga yang nonton nih orang-orang